gejala skala 2. Apa tanda gejala skala 2-nya? Dorong, teknus, kawal Ya itu kan kalau untuk bokong juga tetap ya, tetap sama. Lalu kita tuntut pasien untuk berdoa biar tenang ya. Nah kemudian kalau udah ada tanda gejala skala 2 kan kita menyiapkan oksitosin seperti biasa ya, cek kelengkapan alat ya, siapkan oksitosinnya. Nah, kemudian membuka sirkuit, mematakan berbagai instrumen. Nah ini sering banget Anda tuh lupa ya, nanti diujikan lagi. Kemudian baru memakai APD, menyemprot semua alatnya, mencuci tangan, memakai sarung tangan, memasukkan oksitosin ya, 2 yang 110 cc, yang 110 unit, yang 105 unit ya. Kemudian kita melakukan periksa dalam ya, bersihkan pulpa, kemudian memastikan bahwa sudah tidak ada sudah pembukaannya sudah lengkap ya, tidak ada lagi yang slip atau apa dari porsio ya. Nah udah semuanya, kemudian melakukan periksa dalam, kemudian baru kita lepaskan sarung tangan, kita periksa DJJ. DJJ-nya masih normal. Kalau DJJ sungsang tentunya nggak di bawah ya, biasanya kan di bawah pusat ya. Iya, ini nggak ke kiri atau ke kanan dikit. Kalau dia sungsang berarti di atas. Bisa DJJ-nya kan, DJJ-nya di atas kan, kepala. Nah kemudian memberitahu dan keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap, minta bantuan asisten, kemudian untuk nanti kalau perlu digunakan pada saat kita akan mengeluarkan kepala ya, nanti diberikan. Kemudian mulailah kita melakukan tindakan ya. Nah ini laksanakan bimbingan beneran, mendukung, kita menunggu di sini, nggak boleh mengintervensi apapun. Kalau perasaan kepala kadang kita kan buka nih ikut tangannya ya, ini di sini nggak boleh sampai betul-betul terlihat bokong itu sudah tidak masuk saat ibu sudah selesai menelan, maksudnya saat antara his itu dia nggak masuk lagi ya, berarti kita sudah bisa melakukan yang namanya tangan kita letakkan seperti kemarin kata dokternya, seperti makan sandwich ya. Nah seperti makan apa? Burger. Kemudian kalau misalnya licin ya kita boleh pakai kain ya, kain segitiga yang di bawah itu kita gunakan untuk mulai ya. Nah kemudian baru mulai lahir bokong. Nah ini fase cepat di sini, sebelum begitu sudah terlihat kepala kroning ya, kita udah suntikan yang oksitosin tadi ya. Kalau belum infus ya pakai IM aja, secara IM suntikan oksitosin yang 5 unit tadi. Kemudian kita melakukan episiotomi ya, medio lateral ya, kita pelajari belum ya kalau APN nggak ada. Nah kemudian baru kita melakukan lahirnya bokong ya. Kemudian fase cepat yang kedua ini mengendorkan tali pusat, kan udah bokongnya ada ini, kemudian kita mengendorkan tali pusat, berarti kalau sudah lahir semua sampai kakinya ya, kita mengendorkan tali pusat, kemudian menunggu sampai ujung skapula terlihat di bawah cervicis. Tapi kalau dia fase cepat ini kita bisa nggak harus digendorkan, yaitu kita langsung gitu ya, langsung kan kita tangan kita dipegang lagi megang bokong ya, langsung begini. Tetapi kalau ada asisten atau misalnya kita udah lahir kepalanya ya, kita udah megang ini. Tapi nggak bisa juga, mestinya nggak ada ini ya untuk fase kita mengendorkan tali pusatnya. Fase cepat nggak bisa, kalau kita sendiri nggak akan bisa ya. Lahirnya tali pusat sampai mulut enggak ada. Kendorkan tali pusat dan menunggu sampai ujung skapula tidak ada. Nah, jadi prosesnya itu kita lakukan secara hiperlordosis, nanti bisa lihat ya caranya. Kemudian kalau misalnya kita sudah lakukan hiperlordosis tapi tidak keluar juga kepalanya atau tidak keluar juga tangannya ya, tangannya tidak begini, berarti kita harus melakukan dengan cara offset atau klasik muller ya.
lopset itu klasik, kalau mulai itu dipentang ya. Nah caranya bagaimana? Bokong janin dipegang secara pelvic ya, kita lakukan seperti itu. Kemudian ibu jari penolong diletakkan pada sacralis media dan tali tunjuk pada krista iliaca, jari-jari mencengkram paha bagian depan. Nah ini masih menggunakan yang badan janin ditarik curam ke bawah sejauh mungkin sampai bahu tanpa di depan sifisis. Jadi memang mengeluarkan bahu. Ya kalau tadi pada saat kepala kita distosia bahu, pada saat untuk semisal juga kita bisa terjadi distosia bahu. Ya, nah makanya kita harus melakukan lopset, kemudian muller. Nah yang paling teknik yang mengeluarkan kepala itu adalah tekniknya Medisure ya, Medisure. Oke, kita langsung aja ya. Kalian perhatiin nanti ibu yang tunjukkan. Nah, posisi kita itu di depan, jadi bukan di sini. Jadi posisinya kita di depan ya. Jadi di pinggir begini ibu ya. Gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu kita harus menggunakan perasaan moriso, kita udah tarik ke bawah untuk mengeluarkan kepala ya. Jadi nggak di sini ibunya agak sulit. Kalau di sini jadi ibunya berada di sini, kita pakai tempat tidur yang itu sebenarnya kan dia narik pahanya harus tarik sampai ke ini ya. Kalau perlu minta bantuan untuk ditarik ya. Nah ini kalau untuk bokong berarti kan posisinya bokong murni ya. Pegang dari sana. Nah, jadi gini ya, siapa yang jadi asisten dari di sebelah sana? Ini kan ya, jadi sakrum mana sakrum ini? Jadi denominatornya adalah sakrum. Dia harus begini. Ya, denominatornya. Jadi pada saat kita periksa dalam, kita nggak meraba ini. Kalau ini terdepan dia agak lama ya. Jadi yang benar-benar ketika kita raba, kita sakrumnya, kemudian kita telusuri untuk melihat pembukaannya sudah lengkap apa belum, ya. Ini ya, ya jadi tidak ada slip dari porsio, tidak ada slip ya. Bisa dalam kita sakrum murni, nah sakrum murni udah, kemudian kita telusuri atas bawah sudah pembukaan lengkap, sudah pembukaan lengkap ya. Nanti kita lakukannya periksa dalamnya nanti ya. Kita ulangi dulu dari sini. Posisinya berarti proses persalinan normal. Seperti apa kita dalam proses persalinan normal? APD-nya. Iya, ini posisi alatnya enaknya di sini ya. Oh, ya, ini krem apa? Ada 2. Mau ke sini maksudnya? Ya, yang penting ini loh. Setengah kamar gunting tarik Ya. Nah, sekarang kan alat kita udah cek lengkap. Kita belum pakai sarung tangan ya. Kita ini udah mulai pembukaan lengkap ibunya ya. Ya Bu, nanti saya bantu gitu ya. Nah, kita siapkan alat. Nah, persiapkan alatnya. Ini kan kita patahkan dulu oksitosin 2 ampul. Ya, oksitosin bukan. Ya, jadi oksitosin kita patahkan dulu. Ini 2 juga. Oh, jadi 2 split juga ini. 2 split juga. Kan split yang satu isinya 5 unit, yang Ini satu. satu. Nah, jadi ini alat kita udah siapkan, udah kemudian ini 2 ya, 2 suntikan yang tadi harus suntikan dulu. Sebelum kamu buka, kamu kencangin dulu ini. Dia suka nggak kencang ya. Jadi ini bukanya begini. Kita udah mulai pembukaan lengkap ya, udah kita siapkan ya. Nah, ini bisa kita pakai buat matahin ampul ya. Patahin, buka, buang. Nah, yang satu juga patahin. Nah, jadi udah siapkan. Jadi dua-duanya. Ya, udah dipatahin dua-duanya, udah. Splitnya udah 2 loh. Mana di split lagi? Split satu lagi 3 set. Ada nggak di situ split satu lagi? Nah, baru kemudian kita menggunakan APD. Ya. Ini nggak muat gitu Ibu.
Nggak apa-apa bu, nggak usah pakai aja Lingkar ibu, perutnya nggak muat kok. nggak usah dipakai. Karena bisa dipakai. Nanti kamu nggak merasa beneran. Bisa ibu. Ah, muat ya, berarti kurusan ibu. Yeay. Ya, kita udah pakai APD. Terus kurusan ininya kelingkingnya. Nah, udah. Ya, jadi APD, apalagi APD itu penutup kepala. Jadi ini kita gini ya, nggak boleh kena ya. Iya ibu. Ya. Nah, penutup kepala, nggak usah lah pakai ibu. Terus kacamata ya, semua lengkap, masker. Ya, Iya. udah posisinya kita udah siap begini, baru kita mulai mencuci Cuci tangan. efektif. Jangan sampai lupa cuci tangan efektif berapa langkah? 6 langkah. Nah, cuci tangan efektif. Kemudian kita pakai Sarung tangan tangan. kanan aja dulu, ya. Nah, jadi kanan dulu kita siapkan untuk one hand untuk ini tadi. Jadi ini kita siapkan, masukin ya, masukin. Kalau memang kita pakai tangan kiri juga masih belum pakai sarung tangan kan? Iya. Nah, kita siapkan yang satu berapa? 5. 0,5 ya. Nah, ini tutup lagi sini. Terus Nah, yang satunya kita siapkan sama persisnya, taruhnya begini ya. iya. Disinikan 0,2 strip ya. Nah, 2 strip ya. Kemudian sudah siap. Kita lihat ibunya. Oh, udah mulai ada tanda gejala kala 2. Iya. Ya. Teknos. Ada tanda gejala kala 2. Nah, kemudian kita lakukan periksa dalam ya. Bengkok deketin. Mana dia? Itu tadi Apa ibu? kapas. Oh ini. Kok tutupnya lucu. Kita pakai sarung tangan. Kita pakai mana bengkok sarung? Bengkok mana beng? Kenapa hilang bengkoknya? Sana tadi. Tutup nggak? Itu tutup nggak cak? Cak tutup nggak? Di bawah itu ada nggak? Nggak ada. Nah, ini Guys. bengkoknya pakai yang tadi. Tek, benar gini tek. Benar gini tek. Ya, jadi ya, kita sekarang mau memastikan pembukaan luka, tapi kita udah harus siapkan ini juga ya. Bentar, ini udah kita siapkan Ini bu. nih ya. Tadi kan alatnya harus di sini nih. Udah ya. Oke, nah, apa yang ibu keluarkan? Set kartus. Yang ibu keluarkan tadi Yang mana? Lu mau videoin gimana? yang dikeluarkan? Oh, Kita pastikan pembukaan lengkap. Terus ketuban belum pecah, kita lakukan pecahan ketuban. Nah, ini kita pakai bengkok di sini ya. Kemudian kita mau memastikan pembukaan lengkap dan ketuban pecah. Nah, posisinya begini. Nah, Bu, periksa ya Bu ya. Kita usap dulu. Kalau memang ada keluar buang air besar atau apa ya, kita ganti urusan tangannya ya. Gitu. Nah, kita kan tadi nggak ada ini kan, tangannya kita ini. Kemudian lakukan periksa dalam. Oke, kita lihat di sini. Kita periksa pada saat hisnya berkurang ya. Kalau enggak ya nggak kena ya. Oke, sakrum murni tengah-tengah. Kita lihat sakrum murni. Lalu kanan kirinya kita raba apa. Kemudian lengkap pembukaannya, ketubannya nonjol. Tangannya jangan dikeluarkan, langsung ambil setengah pohon. ya. Secara ini masukkan ke dalam sini. Telusuri tangan kita. Nah, ketemulah ketuban. Nah, kita tunggu mulesnya berkurang. Kalau enggak mancung nanti kemana-mana. Tunggu mulesnya berkurang, kemudian kita congkel ya, congkel. Kemudian ini kita keluarkan tangan kiri ya. Terbalik, taruh sini. Kita lebarkan. Apa yang kita lebarkan? Situ aja. Yang tadi kita pecahin ya.
lebarin. Kalau sudah, kita keluarkan tangan, pakai ini sekalian. Ya. Langsung kita buang ya. Nah, di sini. Ini klorin mana? Kok ada ini? Oh, klorin tempat sampah. Ah, ini nggak benar nih. Oh, klorinnya ada tempat sampah di situ. Nah, terus nggak benar. Terus kita apa? JJJ ya. Nah, JJJ kayak Doppler lah sekarang ya. Kalau nggak ada Doppler ya. Ini zaman bahala. Nah, udah? Gimana Bu? Oh, udah ada. Mulus. Kalau nggak mulus kita hilangin. Jadi nggak usah buru-buru, apa-apa tuh nggak usah. Bisa ya. Kita udah mulus. Kemudian kita lihat nih. Ya bagus Bu, udah mulus. Bagus gitu ya. Nah, oke, kalau kita udah lihat 6-7 cm di depan pulpa, itu siap-siap untuk menolong ya. Apa dulu? Letakkan hidup di atas mana handuknya? Ya, itu kemudian pengawas ini untuk mengeringkan bayi ya. Nah, kemudian pengawas ini, kalau ini sebenarnya sudah ya, sudah dipasang di bawah ya. Nah, kemudian kita harus siap-siap yang segitiga ini. Kalau kita nggak pakai ini licin memang ya. Jadi udah kita siap-siapin ini untuk biasanya pakai kain yang agak lembut sih, kadang-kadang popok bayinya gitu ya. Ya. Kemudian alat kita dekatkan, alat yang mau kita pakai. Apa alat yang mau kita pakai? Ya, persalinan ya, partu set semuanya kita dekatkan, partu setnya. Ini suntikan sudah. Kemudian mungkin kita butuh ini juga harus sudah kita buka ya. Kalau mau nyuntikkan ya, kalau mau butuh ya kita buka, kita masukkan ke sini. Kemudian tempat yang biasa, intinya kayak pertolongan normal ya. Sudah kita dekatkan semua, lalu kita cuci tangan dan menggunakan sarung tangan BTT saja. Nah, berarti kain sarung tangan ini juga kita dekatkan karena begitu harus diseksan di sini ya. Kalau memang dekatkan boleh juga. Nah, kemudian kita menggunakan, udah cuci tangan, kita menggunakan sarung tangan kanan dan kiri. Kalau udah pakai sarung tangan nggak harus lagi nyentuh yang lain ya. Nah, oke Bu, bagus. Terus Bu, ya saya bantu Bu. Baca doa yuk. Baca doanya apa? Dan tidak kepada yang lain. Ayo bagus Ibu. Bagus. Ya, kita nunggu ya. Kita lihat sudah sini. Suntik. Vaksin yang 2,5 strip tadi ya. Ini paha atas aja. Ya, kalau perlu pakai kapas. Terus saya suntik ya. Suntik ya, aspirasi dulu tidak ada. Kemudian suntik, udah yang 2 strip tadi ya. Nah, masukkan lagi. Nah, sekarang kita menunggu. Mulas pasti Ibu yang mulas, seperti udah dikasih oksigen. Ya, terus Ibu. Terus sampai ini ya, sampai belum selesai, belum ini. Udah kita suntikan, kita medio lateral. Lupa ya. Ini megangnya. Ya. Megangnya begini, kita masukkan tangan kita dulu, baru antara jari medio lateral. Jadi medio lateral itu lurus dulu, terus ke samping ya. Nah, cara megangnya begini, kita begini, lurus. Ya, udah. Ini, ayo Bu, suntik. Ayo Bu, ngeden. Bagus, Bapak, Ibunya Dewi ya, udah setengah dudukan. Tarik ini udah ditarik sama Pak. Terus asisten kita nanti jangan lupa nanti ketika saya ini tekan ini ya, untuk melahirkan kepala. Oke. Nah, ini di sini nih akan, kalau kita nggak pakai kainnya nggak jangan yang lebar begini ya.
Ya, jadi posisi ya saya nggak tekankan biar kamu lihat posisi tangan gitu. Ya, jadi posisinya ini ibu jari ketemu ibu jari, ya. Ini jari ini ketemu di sini semua. Ya, jadi ini kita kan di depan posisinya seperti begini ya. Jadi ini kita ibu jari kita ketemu ibu jari ya. Nah ini kalau udah begini posisinya udah bisa cengkerang semua, ya. Udah bisa cengkerang semua, ayo bu. Ini udah bisa cengkerang lagi. Ya, ya, ayo bu. Lanjut. Nah ini kita tarik ke atas ini. Lepas baset aja. Ada apa pak? Ngangkut tangannya, tapi nggak apa-apa. Ini sekarang sukses dulu lah, jangan ngangkut langsung. Nanti sebentar lagi ngangkutnya. Dia lepas. Itu. Ya, jadi langsung di sini dikeringkan. Kalau memang dia asfiksia ya langsung bawa ke tempat. Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan gerah. Gampang kan? Gerah. Ya kalau ini ibu udah pernah nyoba 2-3 kali udah. Tapi kalau lobster aku udah diambil oleh dokter. Ya, kalau udah kayak gitu. Nah terkadang ya kita juga nggak bisa lihat kalau itu seperti lobster atau mular murni, kadang-kadang dia udah intinya cepet lahir kadang-kadang gitu. Nah, kita udah lebarin jalan lahirnya ya. Ya itu contohnya. Sekarang nyoba masukin lagi kepalanya. Nah tadi lupa pada saat kepalanya gini itu asisten udah neken di sini kan, gitu ya. Bantu kan? Yuk. Ini. Berat juga gitu. Nah, jadi pada saat kepala, ayo 1, 2, tekan atas simpisis. Atas simpisis. Ini.